Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Sebelumnya gimana hari ini Kak? Untuk hari ini seperti biasa sih Kak, baik. Rame atau Untuk hotel sendiri hari ini kebetulan karena hari libur anak ya Kak ya, kemudian ada juga untuk yang di unsur pendaftaran, kemudian untuk yang di kampus-kampus lain mungkin juga lagi mulai pendaftaran ulang kali ya Kak ya. Itu jadi untuk hotel lumayan ramai untuk hari ini, minggu ini sebenarnya. menarik sekali ya. Kalau boleh tahu mengapa di sini bekerja di sini di hotel ini dan apa? Untuk di hotel ini di front office itu ya kita saya sendiri kurang lebihnya hampir mau 2 tahun Kak, jadi 1 tahun lebih gitu. Ada lumayan lama ya pertama sejauh ini. Sejauh ini betah. Oh begitu. Saya langsung ke inti aja Kak. Boleh, siap. Pertama boleh perkenalkan diri kakak dulu dan juga posisi kakak. Oke, untuk saya sendiri ada Amanda Agnes Puspita, biasa dipanggil Amanda. Saya di bagian front office, itu di resepsionis. Sebenarnya untuk front office sendiri itu departemennya lumayan banyak, beberapa. Kemudian di antaranya itu ada resepsionis, kemudian bellboy, kemudian ada juga reservasi dan masih banyak lainnya. Dan saya sendiri itu di bagian resepsionis ya Kak. Oh, kira-kira bagian front office itu salahnya kayak ngapain? Untuk keseharian di resepsionisnya sendiri itu kita seperti biasa check-in, check-out, kemudian kita handle tamu seperti handle komplain, kemudian kita juga reservasi kan tamu langsung kayak halnya saya mau booking ini untuk tanggal sekian nanti kita bantu kita. Oh, kalau misalnya Kak, ada tamu yang datang, gimana proses pelayanan check-in sampai check-outnya? Baik. Untuk proses check-in sendiri, untuk yang pertama kita tanyakan dulu untuk ibu atau bapaknya ini sudah reservasi sebelumnya atau belum. Kalau misal sudah, kita bantu tanyakan untuk atas nama siapa. Kemudian kita mintakan untuk ID identitas kaknya seperti KTP, SIM, atau paspor. Gitu. Kalau misalnya biasanya nih ya tamu yang sini suka ngasih BPJS. Kalau BPJS gitu atau kartu tambah yang lainnya belum bisa. Kita hanya KTP, SIM, atau paspor aja. Kemudian kedua, kita mintakan untuk nomor handphone untuk data di sini. Kemudian setelah udah, kalau di hotel, beberapa hotel kita ada deposit untuk jaminan kunci. Itu untuk jaminan aja sih Kak. Nanti kita dikembalikan setelah cetak. Kemudian setelah sudah, kita kasih serah terima untuk pembayaran deposit. Kemudian untuk kamu nanti disuruh untuk tanda tangan. Udah sih kalau untuk prosesnya seperti itu, nanti dari kita kasih kunci kamarnya ke si tamu. Kemudian untuk proses check out sendiri itu lumayan simple. Jadi untuk si tamu bakal turun ke bawah untuk check out, untuk kasih kunci. Kemudian dari kita untuk kuncinya saya terima. Kemudian kami jelaskan untuk kamarnya bakal dicek terlebih dahulu. Soalnya di kamarnya itu bakal ada seperti barang tinggal atau mungkin ada barang yang hilang. Ya, nanti kita konfirmasi ulang ke tamunya. Terus setelah sudah ya, kita baru kembalikan untuk yang deposit 50.000 saat. Sama kakak ini, yang tamu tuh ada kayak kendala dikit sih Kak? Untuk kendala banyak ya. Kesannya banyak. Kemudian dari tamu juga sering ngomongin terkait kamar atau mungkin saat breakfast ada penambahan atau yang lain lumayan kan. Masuk untuk hari ini juga lumayan. Berarti kalau misalkan ada tamu yang OT, kira-kira cara kakak mengatasinya itu gimana? Untuk handle-nya sendiri, untuk menghandle tamu komplain seperti itu, kita lihat dulu untuk
si tamu itu gimana sifatnya. Iya. Kalau semisal tamu yang lumayan temperamen, itu lumayan susah untuk di-handle ya Kak ya. Jadi kita tenangin dulu untuk si tamunya, kita dengarin keluh kesah si tamu gimana. Setelah mungkin untuk amarahnya sudah mereda, kita baru jelaskan. Ini untuk regulasinya begini, gini, gini, gini. Terus nanti biasanya kalau untuk beberapa tamu, itu kita kasih komplimen kayak sebuah gelas atau mungkin roti atau bisa juga free upgrade kamar. Kira-kira pas yang udah itu kayak senang gak sih? Apa tamunya itu kayak marah-marah gitu? Oh, pernah sering gitu, termasuknya kayak saya sendiri juga pernah yang hampir disiram air ya Kak ya. Itu perkara yang smoking. Jadi si tamu tersebut memang dari awal check-in yang check-in itu bukan tamu tersebut, jadi beda orang. Untuk yang saat check-innya temennya, dia tanda tangan iya aja. Nah, pas setelah check out ternyata beda orang. Dan yang beda orang itu tanya, bukannya dari awal saya pesannya smoking bla. Dan itu dari pihak manajemen sudah ditanyakan, itu kami dibantuin gitu. Jadi untuk uangnya kita kembalikan ke tamu. Oke Kak, jadi menurut kakak tugas yang paling penting di bagian front office itu kira-kira apa sih Mbak? Tugas yang terpenting tentunya kita melayani tamu dengan baik, dengan sebaik-baiknya, supaya si tamu itu merasa punya experience baru di hotel ini. Kayak misal mungkin dari luar kita sambut dengan welcome drink atau welcome snack, kemudian kalau misal tamu tanya sesuatu kita jawab dengan sepenuhnya ya sebisa kita tuh yang nggak cuma melayani tamu, kita juga perlu untuk pembelajaran di teknologi ya Kak ya, karena kita perlu sistem untuk secara sendiri gitu. Untuk handle check-in, check-out, reservasi dan kita perlu. Oh iya. Menurut kakak skill yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang front office itu apa? Itu yang paling penting bagi saya itu komunikasi antar tamu dengan staff kita. Gitu. Jadi misalnya tamu komplain, kita bisa untuk handle-nya. Gitu. Ini sebelum bekerja itu di bagian front office Kak, apakah ada pelatihan khusus dari hotel? Oh, untuk training maksudnya Kak ya. Untuk training sendiri kita otomatis harus training dulu ya Kak ya. Karena kita nggak bisa langsung lepas di bagian resepsionis. Kita untuk di hotel Charles sendiri untuk masa training bisa 3 bulan Kak. Nanti kalau misalnya kita sudah improve, kita bakal lanjut ke bagian resepsionisnya gitu. Jadi hitungannya bakal kontrak. Jadi sudah bukan lama lagi. Jadi untuk trainingnya cukup 3 bulan aja. Kalau misal mungkin untuk kita yang belum memenuhi kriteria hotel, ini mohon maaf jadi belum bisa. Jadi bakal masa trainingnya lebih lama atau mungkin dari pihak hotel bakal nyudahin semua. Oh. Terus kakak selama bekerja di sini itu pengalaman yang paling berkesan menurut kakak apa? Paling berkesan, kalau saya sendiri ketemu teman-teman, tambah experience baru, kemudian saya juga suka komunikasi antar orang sering. Oke, kalau untuk tantangan terbesar yang pernah kakak hadapi sama bekerja di hotel ini apa? Untuk tantangan terbesar itu kalau saya sendiri pribadi itu ketemu tamu yang temperamen. Itu biasanya tamu-tamu tersebut itu lumayan susah untuk di-handle Kak. Kayak misalnya ngomongin apa, maunya apa, kita udah ngasih solusi. Biasanya beberapa orang kan berbeda ya Kak ya. Iya. Itu lebih banyak yang kayak kok di hotelnya gini tuh.
tantangan berat buat saya sih itu sih Kak, untuk handle-nya lumayan susah buat gitu. Kalau menurut kakak, cara gimana agar kamu merasa nyaman dan puas dengan pelayanan Di hotel ini, hotel ini? baik untuk tamu merasa puas sendiri ya Kak, ya otomatis kita harus handle si tamu dengan penuh hati, sambut tamu terutama pada saat check-in kayak selamat pagi, bisa dibangun, selamat pagi hotel kami. Kemudian yang kedua, kita jelaskan terkait regulasi di hotel ada apa saja, kemudian untuk fasilitasnya kita ada apa aja. Kemudian untuk di hotel di kamar yang mereka tempati untuk fasilitasnya ada apa aja. Kemudian beberapa tamu yang VIP kita juga kasih untuk welcome snack Kak, kayak welcome snack slice cake atau mungkin welcome drink gitu. Biasanya kalau welcome drink sini kita ada sedia minuman kayak jamu gitu sih Kak. Oh. Terus yang membuat kakak tertarik di dunia perhotelan kira-kira? Untuk dunia perhotelan ya, kalau saya sendiri kan memang dari awal sekolah saya emang suka tentang perhotelan kayak semisal pariwisata. Perhotelan sendiri kan macam-macam ya Kak ya. Kalau saya sebenarnya lebih tertarik ke pariwisatanya. Jadi kalau semisal di perhotelan ini saya hanya melanjutkan jenjang karir aja sih Kak. Gitu. Kira-kira menurut kakak kelebihan atau hal yang paling menyenangkan sama bekerja di bidang hotelan? Kelebihan atau hal yang menyenangkan? kelebihan atau hal Yang paling menyenangkan kakak sama bekerja di bidang itu ketemu, kita bisa ketemu artis otomatis, kemudian kita nambah experience ketemu dengan tamu-tamu bule atau tamu asing gitu. Itu kita untuk skill bahasa Inggrisnya jadi makin naik improve gitu bahasa Inggris. Terus untuk skill bahasa Inggris makin naik gitu. Kalau saya sendiri memang suka untuk bahasa Inggris gitu. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir ya. Boleh gimana? Mungkin kakak ada saran untuk mahasiswa yang tertarik bekerja di Dunia dunia perhotelan. hotelan? Boleh, untuk di dunia perhotelan ini sebenarnya dibilang lumayan susah, nggak juga, tergantung orang masing-masing ya Kak ya. Kalau saya sendiri menyarankan itu untuk perhotelan jenjang karirnya sangat banyak, sangat luas. Kalian bisa kerja ke luar negeri, ke kapal pesiar, kemudian nggak cuma di luar negeri aja sih Kak, di Indonesia juga sekarang kan untuk hotel lumayan banyak ya Kak ya. Jadi jenjang karir tuh banyak banget, luas banget. Dan perhotelan ini juga gak cuma di resepsionis aja, nggak cuma di resepsionis, itu kita ada F&B, itu food and beverage, itu ada di waitress, kemudian kitchen juga kita ada, kemudian kita ada housekeeping, itu bagian yang pembersihan area hotel, kemudian kita ada juga mungkin di hotel-hotel besar ya Kak, kita ada tim marketing, kemudian ada tim teater, dan masih banyak lagi. Jadi untuk jenjang karir di hotel nggak cuma biasanya kan dianggapnya gimana ya, dan itu sesuai apa yang mereka pikirin. Jadi di perhotelan ini lumayan luas kayak gitu untuk jenjang karirnya. Iya, itu sih kan. Benar. Mungkin kira-kira artis yang pernah datang ke hotel ini kira-kira ada nggak lah?
Kalau artis yang di Chart Hotel ya Kak ya, kalau di sini artis lokal, kalau semisal itu kita daerah Banyumas ya Kak ya, itu ada Susi Ngapal, kemudian kalau lebih seringnya itu di Dominic sendiri Kak. Itu kemarin terakhir ada, aku lupa lagi, band Jawa, Sese. Bentar Kak. Kira-kira sama kakak kerja di bidang di dunia hotelan, kira-kira pernah kayak ketemu orang penting nggak atau artis? Oh, untuk di dunia perhotelan ini, kalau saya sendiri prefer lumayan sering waktu pas di Jogja ya kak ya. Itu kayak ketemu Iris Bella, kemudian ketemu waktu itu istrinya Atta Halilintar. Cuma waktu Aurel. itu, oh iya betul Aurel. Cuma waktu itu memang beliau belum berijah. Kemudian juga saya pernah ketemu dengan penyanyi, cuma saya lupa waktu itu penyanyi shock lumayan terkenal di Indonesia. Terus jadi untuk artis saya sendiri pernah ketemu. Kemudian untuk orang di saya sendiri hanya handle biasa sehingga itu ketemu Pak Ganjar. Saya udah pernah ke Pak Ganjar menghandle beliau waktu itu ada acara meeting, kebetulan saya yang menghandle. Oke, jadi menurut kakak nih, tugas yang paling penting di bagian front office itu kira-kira apa sih? Menjaga untuk hal terpenting di bagian front office sendiri kita menjaga kepuasan tamu otomatis. Paling pertama itu menjaga kepuasan tamu agar si tamu itu merasa senang, kemudian ada rasa ingin kembali lagi ke hotel. Itu sih hal yang terpenting di hotel resepsionis. Oke kak, baik, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Semoga pekerjaan kakak selalu dilancarkan dan kedepannya sukses. Terima kasih banyak doanya. Terima kasih juga udah mempercayai saya untuk mereview atau mewawancarai saya ya kak ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Silakan. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani